Cowok tinggi hitam yang gede banget, dan dia sambil ngomong bahasa Jawa halus ke Mbak Bunga. Dia ngomong kayak gini guys, bayimu tak jopo yo, yang artinya bayimu aku ambil ya. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Hai guys, kenalin aku Ratri Larasati yang biasa ngisi suara Kunti di channel Rizky Replay. Udah, aku mau ketemu opaku dulu. Kali ini aku mau cerita horor nih guys. Jadi kemarin ada salah satu sobat replay yang ngirim ceritanya ke email Rizky Replay. Dan menurut aku ini ceritanya cukup menyeramkan ya. Kali ini aku mau cerita kisah horor yang lumayan menarik dari salah satu sobat replay. Jadi kita sebut aja pengirimnya ini namanya Mbak Bunga. Ini namanya udah kita samarkan. Dan Mbak Bunga ini berbagi pengalaman mistisnya saat dia mengandung sampai dia kehilangan bayinya. Waduh guys, ini kok agak serem gitu ya ceritanya. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, jadi Mbak Bunga ini adalah wanita karir yang pekerja keras. Dan job desk dia di kantor itu adalah ngerekap kerjaan divisinya. Jadi nih Mbak Bunga tuh sering banget lembur, pulang malam. Bahkan kadang weekend pun dia masih masuk kerja tuh. Karena dia waktu itu juga mau nikah ya. Jadi biar ada biaya tambahan gitu untuk nikahnya. Jadi dia rela bekerja keras sebagai kuda untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Jadi Mbak Bunga ini pastinya tiap hari tuh capek ya, karena sering lembur, pulang malam gitu guys. Nah, terus calon suaminya Mbak Bunga ini kita sebut saja namanya Mas Bima. Mas Bima ini adalah karyawan di salah satu perusahaan swasta. Nah, Mbak Bunga sama Mas Bima ini sebenarnya udah kenal dari lama banget. Jadi Mas Bima ini tetanggaan sama tantenya Mbak Bunga yang punya toko kelontong. Jadi Mas Bima ini suka gitu guys belanja di toko kelontong tantenya Mbak Bunga. Dan sementara Mbak Bunga itu dulu semasa sekolah, dia itu rumah itu jauh gitu loh guys dari sekolah. Justru sekolahnya itu deket sama rumah tantenya ini yang jualan toko kelontong. Jadinya habis pulang sekolah, Mbak Bunga itu jarang langsung pulang ke rumahnya. Justru dia pulang ke rumah tantenya dulu sambil nunggu ayahnya pulang kerja biar nanti ke rumah bareng gitu guys ya. Jadi waktu Mbak Bunga di rumah tantenya ini, Mbak Bunga juga sering bantu-bantu jualan tantenya gitu. Jadi makanya Mbak Bunga udah kenal sama Mas Bima, karena Mas Bima juga udah sering kan belanja di situ. Jadi waktu itu baru kenalan doang sih, nggak yang saling suka gitu. Saling sukanya justru di waktu yang tepat ya, di umur mereka sama-sama udah settle dan udah ada kesiapan untuk menikah. Jadi mereka memutuskan untuk pacaran dan nggak sampai setahun mereka akhirnya menikah. Walaupun pacarnya nggak lama-lama banget, tapi kan mereka udah kenal dari lama, terus juga keluarganya udah saling kenal satu sama lain. Dan tantenya Mbak Bunga ini tahu kalau Mas Bima ini orang yang baik dan dari keluarga yang baik-baik juga. Akhirnya mereka menikah di akhir tahun 2020. Habis itu setelah menikah, Mbak Bunga tinggal di rumahnya Mas Bima. Keluarganya Mas Bima so far baik banget sama Mbak Bunga, karena juga mereka udah kenal dari lama gitu kan. Dan adiknya Mas Bima juga kenal sama Mbak Bunga gitu. Tapi rumahnya Mas Bima ini agak serem gitu ya guys ya. Katanya ini rumah itu kayak lorong gitu dan hawanya ini agak-agak serem gitu ya. Jadi almarhum ayahnya Mas Bima ini suka koleksi barang antik kayak wayang atau barang-barang Jawa yang lama gitu. Dan Mbak Bunga ini kebetulan orangnya juga rada sensitif gitu ya. Dia juga kadang-kadang bisa lihat kalau dia lagi kecapean banget. Dan karena Mbak Bunga ini juga sering lembur ya, pulang kerjanya sering malam, akhirnya ya dia suka ngeliat gitu di rumahnya Mas Bima. Tapi Mbak Bunga ini orangnya cuek aja guys, karena makhluk-makhluk kayak gitu tuh biasanya cuma nampakin diri doang. Dia nggak ngapa-ngapain, nggak ganggu, nggak apa. Jadi Mbak Bunga juga cuek-cuek aja gitu, karena dia udah capek, udah pikirnya udah aku capek, pulang ke rumah mau istirahat, tidur, selesai gitu. Kamu mau nampakin diri silahkan, aku nggak peduli, yang penting aku tidur dengan tenang, udah gitu. Terus nggak lama, alhamdulillahnya Mbak Bunga ini dinyatakan positif hamil. Oh, itu keluarganya Mbak Bunga, keluarganya Mas Bima, teman-temannya Mbak Bunga tuh seneng banget, karena di satu circle itu Mbak Bunga ini yang pertama kali hamil gitu ya. Jadi semuanya tuh excited gitu, semuanya seneng. Dan yang penting Mbak Bunga, selamat ya Bunga, selamat ya Bunga gitu. Dan Mbak Bunga ini orangnya tuh juga telaten dan organize gitu. Jadi dia tuh rajin banget cek, pokoknya dia rajin lah ya. Pokoknya dia itu termasuk calon ibu yang baik gitu ya. Nah pokoknya waktu kontrol ke dokter itu awal-awal tuh nggak ada masalah apa-apa ya sama janinnya. Sampai waktu kontrol terakhir itu kalau terindikasi bahwa janinnya ini keluar dari rahim. Nah jadi kan cewek punya dua indung telur ya guys ya, kanan sama kiri. Dan di tengah-tengahnya itu ada rahim. Dan harusnya bayi itu masuk ke dalam rahim. Tapi
bayinya Mbak Bunga ini malah nempel di salah satu indung telurnya, kayak keluar jalur gitu. Akhirnya bikin indung telurnya ini bengkak dan harus dipotong. Aduh, itu kasihan banget tuh, kayak gitu sakit banget ya guys ya. Terus dokter itu bilangnya juga bisa jadi karena Mbak Bunga ini kecapean gitu. Toh Mbak Bunga juga masih kerja itu guys, masih kerja sampai malam-malam, sampai lembur gitu walaupun dia udah hamil. Akhirnya ya Mbak Bunga mencoba ikhlas, Mas Bima juga mencoba selalu menguatkan Mbak Bunga. Semoga mereka segera bisa melalui ini semua dan segera dikasih momongan lagi ke depannya gitu. Berbulan-bulan setelah kejadian itu, Mbak Bunga baru cerita ke temennya. Nah ini tuh ceritanya agak-agak serem gitu ya. Jadi awal-awal Mbak Bunga pindahan ke rumah Mas Bima, itu Mbak Bunga pas beres-beres kamar, itu mungkin karena dia kecapean kali ya, tiba-tiba sekilas dia ngelihat ada mbak-mbak cewek yang rambutnya panjang ngeliatin Mbak Bunga. Tapi Mbak Bunga cuek aja, mungkin karena dia udah saking capeknya ya, dan dia juga nggak tahu ini makhluknya tuh baik, jahat, atau cuma kepo doang. Bisa aja dia kepo ya, siapa sih cewek ini kok tiba-tiba tinggal di sini gitu ya. Tapi yaudah Mbak Bunga cuek aja karena dia juga udah terlanjur capek gitu ya, abis beres-beres kamar. Terus di lain waktu Mbak Bunga ini pernah ketindihan dong guys. Jadi waktu Mbak Bunga sama suaminya tidur siang, pintu kamarnya ini kebuka setengah, jadi mereka lupa nutup gitu. Dan tiba-tiba mbak-mbak yang dilihat Mbak Bunga waktu awal pindahan itu tiba-tiba nindih Mbak Bunga. Dan sama setan itu diem doang ngeliatin gitu. Tapi ya namanya ditindih gitu pasti serem dong guys. Jadi Mbak Bunga ini melek, gak bisa bangun. Dia udah berusaha bangunin Mas Bima, tolong tuh gak bisa bangun gitu. Akhirnya lama-lama Mbak Bunga ini alhamdulillah bisa bangun ya. Dan dia cerita semua ke Mas Bima, tadi ada ini. Tapi Mas Bima coba nenangin Mbak Bunga, udah gak apa-apa, mungkin kamu cuma mimpi doang. Ya udahlah ya, akhirnya mereka lanjut tidur tuh. Ketindihan lagi yang kedua, dan kali ini mbak-mbaknya senyum dong ke Mbak Bunga. Yang tadi diem doang sekarang senyum. Ayo, serem mana? Diem doang diliatin atau sambil senyum-senyum? Nah, gak cuma sampai situ aja, ternyata hantunya gak cuma satu guys. Jadi di balik pintu yang lupa ketutup tadi, itu Mbak Bunga ngelihat cowok tinggi hitam yang gede banget. Dan dia sambil ngomong bahasa Jawa halus ke Mbak Bunga. Dia ngomong kayak gini guys, bayimu tak jopo yo, yang artinya bayimu aku ambil ya. Waduh, Mbak Bunga itu lagi hamil loh. Diomongin gitu sama makhluk halus, apa nggak serem tuh? Tapi Mbak Bunga seperti biasa nyoba nyobakin aja biar dia agak tenang gitu ya pikirannya. Minggu depannya dia kontrol ke dokter yang katanya bayinya tumbuh di luar rahim itu guys. Jadi apakah ini sebuah kebetulan ya guys? Mbak Bunga keguguran seminggu kemudian setelah ada makhluk halus yang bilang bahwa dia akan ngambil bayinya Mbak Bunga. Waduh, ini benar-benar merinding banget sih kejadiannya. Karena dari medis pun sebenarnya ini hal yang make sense gitu ya. Mbak Bunga kecapean, terus bayinya tumbuh di luar rahim sampai bengkak segala macem. Tapi di luar sisi medis itu juga Mbak Bunga ngalamin kejadian mistis bahwa ada makhluk halus yang menginginkan bayinya Mbak Bunga. Waduh, ini serem banget sih guys. Padahal Mbak Bunga ini juga gak ada salah apa-apa, gak pernah ganggu mereka juga. Tapi kok bayinya tiba-tiba diambil gitu. By the way, Rizky Ripley juga pernah bikin cerita yang bayinya diambil kayak gini. Tapi ceritanya itu bayinya ditransfer ke rahim lain gitu ya. Jadi bayinya tiba-tiba hilang aja gitu. Terus bayinya jadi pindah ke orang lain gitu. Tapi kalau ceritanya Mbak Bunga ini, bayinya nggak hilang gitu, tapi bayinya emang salah jalur aja dan nempel di salah satu indung telurnya yang harus dioperasi gitu. Jadi ceritanya Mbak Bunga ini dari medis juga make sense gitu. Oke, jadi sekarang kita doain aja semoga Mbak Bunga dan keluarganya dikuatkan dan segera diberi momongan. Oke guys, itu dia cerita baik yang diambil oleh makhluk halus kiriman dari Mbak Bunga. Anyway, kalian suka nggak kalau aku cerita horor kayak gini? Aku butuh banget saran dan pendapat kalian, jadi tolong kalian tulis komentar di bawah ya. Kalau kalian suka, aku bakal coba nyuguhin cerita lain ke depannya. Oke guys, sekian dulu dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.